Baik, Pak Ustadz, kita ke informasi selanjutnya. Ada informasi kemunculan 2 ekor harimau di kawasan Danau Kembar Solok, Sumatera Barat membuat warga resah. Bahkan penduduk desa menemukan jejak kaki harimau melintasi ladang mereka. Sejumlah warga di Jorong Lurah Ingo dan Jorong Rawang Gadang di Solok, Sumatera Barat berusaha menghalau harimau yang kemunculannya meresahkan mereka. Jejak-jejak harimau tersebut ditemukan melintas di ladang-ladang penduduk sehingga warga takut untuk berkebun. Bahkan sebelumnya, 2 ekor harimau terlihat melintas di jalan raya dekat kawasan wisata Danau Kembar Solok. Untuk mengusir harimau itu, warga menggunakan sejumlah alat sederhana yang menimbulkan bunyi gaduh. Kemunculan harimau tersebut diduga karena habitatnya mulai terganggu. Pasalnya, daerah Kecamatan Danau Kembar terletak di antara 3 daerah konservasi, yakni Taman Nasional Kerinci Seblat, Suaka Marga Satwa Tarusan, dan Suaka Marga Satwa Barisan yang merupakan habitat bagi harimau Sumatera. Kenapa dia bisa keluar dari yang sebelumnya tidak pernah ada kejadian atau laporan dari masyarakat? Salah satunya akibat fragmentasi atau terpotong-potongnya habitat yang tadinya dia teritorinya itu Pak sama seperti kucing rumah. Putarannya itu di situ aja, di situ. Cuma sekarang perlintasannya itulah yang misalnya jadi jalan. Sejak kemunculan raja hutan tersebut, 2 ekor ayam dan 2 ekor anjing peliharaan warga telah dimangsa harimau. Aldian melaporkan dari Solok, Sumatera Barat. Nah, ini ada sebab dan akibat begitu ya. Tidak mungkin harimau itu ke permukiman warga kalau misalnya memang habitatnya tidak rusak begitu kan Pak Ustadz. Artinya ini harimau ini merasa terganggu begitu ya. Nah, sebenarnya dalam Islam gimana sih mengatur hubungan antara kehidupan manusia dan makhluk lain seperti harimau begitu Pak Ustadz? Ya, walaupun harimau ini binatang buas tidak hidup bersama kita ya. Walaupun tadi kita dengar reportasinya bahwa harimau ini seperti kucing. Dia hidupnya cuma di sekitar-sekitaran situ saja ya. Tapi memang berbeda antara harimau dengan kucing ya. Kalau misalnya kucing memang biasa kesehariannya bersama dengan manusia. Maka hubungannya begitu dekat misalnya ya dengan kita sampai Abu Hurairah minum susu bersamaan gitu ya. Karena kucing disebut minat tawafin. Hewan yang biasa ada di rumah. Malah ada bahasan tentang su'ernya, air liurnya saja itu bukan najis ya. Dan kalau harimau ini memang binatang buas, tapi dia kan juga binatang yang dilindungi, yang hampir punah gitu ya. Di sini manusia juga harus arif ya, supaya dia tetap lestari, tetap ada ya, walaupun kalau dia masuk ke lingkungan kita memberikan ancaman ya, sebaiknya memang ditempatkan di tempat khusus ya, supaya mereka tetap terjaga juga walaupun mereka binatang-binatang itu termasuk binatang-binatang buas yang membahayakan. Tapi kan kita juga tidak boleh membunuh mereka atau membasmi mereka. Nah, makanya tinggal kita menyiapkan. Yang menarik tadi untuk mengusir hewan-hewan tersebut di sana menggunakan bunyi-bunyian ya. Artinya tidak menggunakan sesuatu yang berbahaya, dan ini menurut saya cara yang juga sangat bijak ya ditempuh, karena mereka tidak ingin membunuh, hanya ingin mengembalikan mereka ke habitat asalnya. Ya, memang di Islam sendiri juga diajarkan untuk tidak saling menyakiti begitu ya Pak Ustadz, walaupun memang harimau ini kan sebenarnya berbahaya begitu. Ya,